April 1815, Gunung Tambora menciptakan letusan yang tercatat dalam sejarah sebagai letusan paling merusak pada rentang 10.000 tahun terakhir. Letusan maha dahsyat Gunung Tambora diperkirakan menelan korban 70 hingga 75.000 jiwa. 10 hingga 15.000 diantaranya menjadi korban langsung saat Gunung Tambora meletus. Awan panas dengan kecepatan mencapai 7.000 km per jam menghancurkan hutan, perkebunan, serta 3 kerajaan yang terdapat di lereng Gunung Tambora. Tragedi kelam bagi orang-orang pada masa itu. Sampai 5 tahun sesudahnya, tanah Sumbawa tidak dapat ditanami apapun, sehingga separuh dari jumlah penduduk Pulau Sumbawa meninggal karena kelaparan. Selama 3 hari setelah letusan, sinar matahari tidak muncul di Pulau Sumbawa. Hujan abu melanda hingga Pulau Flores, Lombok, Bali, dan Jawa Tengah dengan ketebalan 1-5 cm. Aliran piroklastik yang jatuh ke laut memicu tsunami hingga mencapai ketinggian 4 meter. Kabar tentang peristiwa itu menyebar dengan sangat lambat, karena pada saat itu masih belum tercipta alat komunikasi yang modern. Karena itulah, erupsi ini umumnya sedikit diketahui jika dibandingkan dengan erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883, meskipun ledakannya 10 kali lebih kuat. Asap yang dikeluarkan oleh gunung berapi menyebabkan periode cuaca ekstrim yang paling merusak dalam ribuan tahun. Partikel abu kecil dilepaskan ke stratosfer, menghalangi radiasi matahari dan menyerap panas. Pengurangan sinar matahari ini mendinginkan troposfer, menyebabkan musim dingin vulkanik yang menurunkan suhu global rata-rata sebesar 3 Celcius. Musim dingin vulkanik ini semakin diperkuat oleh aktivitas vulkanik lain beberapa tahun sebelum letusan Gunung Tambora. Pada tahun 1814, gunung berapi Mayon meletus di Filipina. Letusan gunung berapi yang lebih kecil juga terjadi pada tahun 1812 dan 1813 di Kepulauan Ryukyu, Indonesia dan Karibia. Glenn Darcy Wood dalam bukunya Tambora: The Eruption That Changed the World berpendapat bahwa dampak letusan dan bencana iklim yang terjadi dapat ditelusuri hingga abad ke-19. Ia menekankan saling ketergantungan antara sistem manusia dan alam, dan menunjukkan bahwa letusan Gunung Tambora secara geologis hanyalah peristiwa terbaru dari jenisnya. Letusan ini dikaitkan dengan bencana cuaca selama 3 tahun di seluruh dunia, yang menyebabkan gagal panen karena cuaca dingin dan terbatasnya sinar matahari. Letusan tersebut menyebabkan kekeringan, kelaparan, dan cuaca dingin di banyak wilayah. Sebagian besar dunia menderita, dan tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Letusan Gunung Tambora terjadi tepat setelah berakhirnya Perang Napoleon yang menyebabkan kehancuran benua Eropa. Akibatnya, Eropa terkena dampak yang sangat parah. Tahun tanpa musim panas pada tahun 1816 karena suhu menurun dan curah hujan meningkat. Makanan menjadi langka dan terjadi banyak kerusuhan di seluruh benua. Menurunnya iklim di Irlandia menyebabkan gagal panen gandum, oat, dan kentang yang mengakibatkan kelaparan. Tahun tanpa musim panas bertepatan dengan wabah tifus yang menyebabkan lebih dari 40.000 kematian. Pada musim panas tahun 1816, para penulis menghabiskan banyak waktu di dalam rumah, berlindung dari cuaca suram. Beberapa penulis terlibat dalam kontes menulis yang menginspirasi Frankenstein karya Mary Shelley, The Vampire karya John William Polidori, dan The Darkness karya Lord Byron. Abu vulkanik di atmosfer menyebabkan matahari terbenam berwarna merah jingga. Banyak lukisan, termasuk Woman Before the Rising Sun karya Caspar David Friedrich,
menampilkan warna matahari terbenam yang aneh pada tahun-tahun setelah letusan. Pada tahun 1816 di New England, musim tanam terganggu oleh salju dan tanah beku. Harga pangan meningkat drastis, memicu migrasi besar ke barat. Banyak keluarga terpaksa pindah ke Indiana dan Illinois, di mana pertanian tidak terlalu terkena dampak. Walaupun bukan penyebab utama, namun letusan Gunung Tambora berperan dalam memicu kepanikan dan depresi ekonomi besar pertama di Amerika Serikat pada tahun 1819. Amerika Serikat kehilangan hasil dari investasi besar-besaran di bidang pertanian setelah tahun tanpa musim panas berhenti. Karena saat itu, panen di Eropa juga mulai stabil, sehingga mengurangi ketergantungan Eropa pada ekspor biji-bijian di Amerika Serikat. Letusan Gunung Tambora mempengaruhi kondisi lingkungan dan ekologi Teluk Benggala di sebelah timur anak benua India, sehingga menimbulkan mutasi kolera Benggala. Penyakit ini menyebar dengan cepat dan membunuh puluhan juta orang dalam pandemi global yang berlangsung hingga tahun 1823. Di Asia Timur dan India, musim hujan terganggu. Provinsi Yunnan di Tiongkok mengalami kelaparan selama 3 tahun akibat banjir dan cuaca dingin sepanjang musim tanam. Kehancuran di Provinsi Yunnan menginspirasi penulis Li Yuyang untuk menghidupkan kembali puisi 7 Kesedihan, sebuah gaya puisi Tiongkok kuno yang menggambarkan ketidakadilan dan tragedi melalui indera. Setelah bencana kelaparan di Yunnan, banyak petani lokal mulai menanam bunga opium untuk menggantikan tanaman komersial yang gagal dan kurang dapat diandalkan. Musim dingin vulkanik mengganggu angin dan arus di kutub utara, sehingga memecah es laut dan gunung es. Kapal penangkap ikan paus melaporkan perairan Arktik yang jernih sehingga memperbaharui minat Inggris dalam mencari jalur barat laut. Meskipun laut kembali membeku pada tahun 1818, Inggris terus mencari jalur barat laut hingga tahun 1840-an. Pada tahun 1851, HMS Investigator, sebuah kapal yang dikirim untuk menyelamatkan ekspedisi Franklin, karam di Arktik. Ini adalah upaya terakhir Inggris dalam menemukan jalan pintas antara Samudra Atlantik dan Pasifik. Itulah rangkuman efek dari tragedi letusan Gunung Tambora ke seluruh penjuru benua. Semoga cukup menjadi sejarah mengerikan yang tak akan terulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton video-video menarik lainnya di Uniktopia.